Halo Sobat Inspirasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji kami pada video sebelumnya, kami kembali untuk memenuhi janji itu ya Sobat, yaitu menyuguhkan video-video perjalanan atau ziarah kami di beberapa tempat di Tanah Suci Mekah dan juga Madinah. Video ini kami ambil di sela-sela ibadah umroh para jamaah dan rombongan dari Travel Nur Amanah Wisata. Sobat Inspirasi, ibadah umroh merupakan ibadah sunnah yang dianjurkan bagi umat muslim yang mampu. Namun setiap orang yang mampu belum tentu bisa pergi ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah umroh. Pasalnya ada banyak jalan agar bisa berangkat umroh. Jika diawali dengan niat, orang yang tidak mampu pun bisa pergi ke rumah Allah untuk melaksanakan ibadah sunnah yang satu ini. Jika Sobat Inspirasi kalian memiliki niat yang kuat, insya Allah akan dipermudah jalannya agar bisa pergi berangkat ke Tanah Suci Mekah dan juga Madinah. Selain niat yang kuat, kita juga perlu memanjatkan doa agar bisa umroh seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sobat Inspirasi, ayo kita sama-sama baca doa dan aminkan doa berikut agar Sobat Inspirasi sekalian dipanggil olehnya untuk datang berumroh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal. Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikanlah kami rezeki agar bisa mengunjungi rumah-Mu yang agung dan Rasul-Mu yang mulia di tahun ini dan di setiap tahun dengan keadaan yang paling baik. Wahai Zat yang Maha Pengasih, wahai Zat yang Maha Penyayang, wahai sebaik-baiknya Zat yang memberikan kasih sayang. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Sobat Inspirasi, seperti yang kami sampaikan dalam episode sebelumnya bahwa dalam episode traveling kami kali ini, kami hanya akan menyuguhkan beberapa tempat yang menjadi objek wisata religi atau ziarah di Tanah Suci Mekah dan juga Madinah dengan harapan semoga mengobati kerinduan dan rasa penasaran Sobat Inspirasi kalian mengenai tempat-tempat tersebut dan semoga suatu saat Sobat Inspirasi bisa datang berkunjung ke lokasi-lokasi tersebut. Amin ya rabbal alamin. Oke Sobat Inspirasi, langsung saja kita choose objek wisata religi atau ziarah kita. Untuk yang pertama ini adalah kota Taif. Di kota Taif ini kita akan mengunjungi beberapa spot menarik, di antaranya adalah masjid dan perpustakaan Ibnu Abbas, Masjid Adas, kereta gantung atau gondola Al-Hada, pabrik parfum, dan juga kami sempat mampir ke restoran Al-Hada untuk menikmati kuliner nasi kebuli. Langsung saja Sobat Inspirasi, kota Taif adalah kota besar ketiga setelah kota Mekah dan Madinah. Kota Taif didiami oleh suku Saqif dan Bani Saqif yang menyimpan sejarah keislaman sebab Rasulullah SAW pernah mendatangi kota tersebut untuk berdakwah. Taif merupakan salah satu kota yang memiliki hawa sejuk karena berada di lembah pegunungan Asir dan juga pegunungan Al-Hada. Kota yang terletak sekitar 67 km atau 1 jam 45 menit dari kota Mekah Al-Mukarramah ini terkenal dengan perkebunan delima, kurma, berbagai sayuran, termasuk juga banyak tumbuh pohon zakum. Jalan menuju Taif, khususnya ketika melewati pegunungan Asir dan pegunungan Al-Hada, berkelok-kelok, panjang dan menanjak mengelilingi pinggiran pegunungan hingga puncaknya. Puncak pegunungan yang berbeda dengan puncak Bogor atau tempat lainnya di Indonesia. Pegunungan di sini relatif tidak ada pepohonan, tandus, berbatu dan berpasir. Kesejukan kota Taif banyak digunakan sebagai tempat peristirahatan dan pariwisata di musim panas. Bahkan para raja dan kerabatnya banyak membangun tempat-tempat peristirahatan di kawasan ini. Sehingga Taif juga mendapat julukan sebagai Qaryah Al-Mulk atau desa para raja. Di kota ini juga sering diselenggarakan pertemuan-pertemuan dan perjanjian-perjanjian bilateral, regional, dan internasional. Masya Allah. Oke Sobat Inspirasi, selain dikenal dengan keindahan dan kesejukan alamnya, kota Taif juga menyimpan sejarah perkembangan penyebaran agama Islam dan sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Di kota inilah Rasulullah SAW pertama kali mendapat tantangan, cemoohan, pengusiran, bahkan sempat dilempari batu oleh kabilah Saqif, kabilah terbesar di kota Taif. Untuk mengingatkan kembali nih Sobat, sejarah tersebut terjadi pada waktu 3 tahun sebelum hijrah. Rasulullah SAW melakukan perjalanan ke Taif untuk berdakwah. Perjalanan ini dilakukan tak lama setelah wafatnya sang istri Khadijah radhiyallahu an serta sang paman sekaligus pelindung utama beliau Abu Thalib. Wafatnya kedua sosok yang disegani itu membuat kaum Quraisy semakin berani menentang dan mengganggu Rasulullah SAW. Untuk mengantisipasi kekejaman kaum kafir Quraisy kala itu, akhirnya secara diam-diam Rasulullah SAW melakukan perjalanan syiar dengan berjalan kaki ke Taif. Rasulullah SAW tinggal di Taif selama 10 hari untuk berdakwah sekaligus meminta perlindungan.
Namun ternyata penduduk kota ini melakukan penolakan dan memperlakukan Nabi Muhammad dengan sangat kasar. Bahkan mereka melempari Rasulullah dengan batu hingga kakinya terluka. Tindakan brutal ini membuat sahabat Rasulullah Zaid bin Haritsah radhiyallahu an ikut turun tangan membela dan melindungi beliau. Namun kepala sang sahabat juga terluka akibat lemparan batu. Dalam keadaan seperti inilah Rasulullah kembali dari kota Taif. Dalam perjalanan pulang, beliau menjumpai satu tempat yang dirasa aman dari kejahatan orang-orang Taif. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Jibril alaihissalam datang dan memberi salam kepada beliau dan berkata, Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang terjadi dalam pembicaraanmu dengan kaummu dan Allah mendengar jawaban mereka terhadapmu dan Dia telah mengutus satu malaikat yang bertugas mengurusi gunung-gunung kepadamu untuk melaksanakan apa saja perintah yang diinginkan olehmu, wahai Muhammad. Setelah itu, malaikat penunggu gunung pun datang dan memberi salam kepada Rasulullah dan berkata, apa yang engkau perintahkan akan saya lakukan. Jika engkau suka, saya sanggup membenturkan kedua gunung itu agar bertuburukan sehingga akan mengakibatkan siapa saja yang tinggal di antara keduanya mati tertindih. Kalau tidak, apa saja hukuman yang engkau inginkan, saya siap melaksanakannya. Mendengar pernyataan malaikat penunggu gunung itu, Rasulullah pun berkata, tidak usah. Aku malah berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkenan memunculkan dari kalangan mereka sendiri seseorang yang akan menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Masya Allah, betapa mulianya hati Rasulullah SAW yang sudah disakiti namun masih saja berdoa untuk kebaikan mereka. Supaya wasilah kita ziarah ini menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW harus bertambah. Karena apa? Karena kita sudah melihat mana perjuangan dakwah Rasulullah, mana rumah Rasulullah, mana tempat lahir Rasulullah SAW. Harus menambah keimanan. Kita melihat Ka'bah, melihat Hijr Ismail, melihat Hajar Aswad, bahkan sudah sudah sa'i, bahkan sudah berdoa. Itu seharusnya itu menambah keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin sabar, makin tawakal, makin ridha. Gitu, kalau kita betul-betul mengambil hikmah dari setiap perjalanan kita, ziarah kota Makkah, ziarah kota Taif, dan ketika kita mengambil umrah pertama harus mengambil hikmah dari sana, ambil pelajaran, harus menimba keimanan, keyakinan. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan berziarah ke kota Taif. Jauh ya dari kota Makkah sekitar 3 jam perjalanan. Posisi kota Taif ini kayak seperti kita mau ke puncak. Jadi posisinya itu di dataran tinggi. Makanya nanti pas kita ke Taif itu udaranya segar. Gimana Bu, Pak? Udaranya segar. Segar karena Taif ini dataran tinggi. Pegunungan ya. Pegunungan batu akan tetapi nanti di sana cuacanya sangat enak, ayam gitu. Orang-orang Taif, Bapak Ibu, di sana banyak menanam buah-buahan, sayuran, subur ya, subur di sana itu. Karena apa? Karena udaranya bagus, gitu. Mendukung untuk menanam pepohonan kurma, kebun anggur banyak di sana. Kemudian kota Taif juga menjadi kota yang penuh kenangan, kota yang penuh kenangan bagi siapa? Bagi Rasulullah SAW. Karena masa kecil Rasulullah SAW adalah di Taif. Ketika Rasulullah SAW lahir tanggal 12 Rabiul Awal, kemudian Rasulullah dinamakan oleh kakeknya Muhammad, ya, yang artinya orang terpuji, sesuai dengan adat istiadat yang ada pada waktu itu. Bayi yang telah lahir kemudian diberikan ke ibu asuh. Ya, kalau kita itu pembantu ya. Dulu Rasulullah dititipkan oleh kakeknya kepada siapa? Kepada mana siapa? Ada yang tahu? Halimatu Sa'diyah. Ya, kepada Halimatu Sa'diyah. Nah, Halimatu Sa'diyah ini orang Taif, Bapak Ibu. Orang Taif. Jadi Rasulullah SAW setelah lahir langsung diasuh oleh Halimatu Sa'diyah, yang mana tempatnya itu, rumah Halimatu Sa'diyah itu adalah di Taif. Setelah Rasulullah SAW ke Taif, ya, tanah yang asalnya tandus, kering kerontah, tidak ada air, kambing yang asalnya kurus, tidak ada air susunya. Setelah Rasulullah SAW ke kota Taif, ya, diasuh oleh Halimatu Sa'diyah, kemudian Masya Allah terjadi mukjizat yang sangat luar biasa. Terjadi mukjizat yang sangat luar biasa. Yang asalnya tandus,
Yang asalnya domba tidak ada susunya menjadi subur. Berkat Rasulullah SAW ke Taif. Itulah sesuatu yang disinggahi oleh Rasulullah SAW menjadi subur, menjadi berkah. Ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW sedang bermain di kota Taif, ya maklumlah anak kecil gitu kan ya, umur 4 tahun, 5 tahun itu pas-pasan lagi lucunya gitu ya, bermain, lari-lari gitu kan. Umur 4 tahun, 5 tahun ini lagi lucu-lucunya lah. Begitupun Rasulullah, Bapak Ibu. Ketika Rasulullah bermain bersama sahabatnya, datang seorang malaikat membelah dada Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk dibersihkan dadanya dari hal-hal yang buruk. Kebayang nggak dada? Dibelah. Iya, dada kita dibuka gitu kan oleh malaikat Jibril alaihissalam, kemudian dibersihkan. Kalau kita kan harus ke rumah sakit dulu ya, harus bayar gitu kan, harus dicek dulu ini kuat gak gitu kan. Orang ini kalau dioperasi dadanya, kalau dibuka dadanya kuat ya. Rasulullah ini waktu kecil tanpa dokter, tanpa perawat, Bapak Ibu, langsung malaikat yang terjun untuk membelah dada Rasul. Untuk apa tujuannya? Untuk membersihkan dada Rasulullah dari hal-hal yang buruk, dari sifat-sifat yang buruk. Ketika itu ada teman-teman Rasulullah yang melihat kejadian itu, akhirnya lapor ke Halimatus Sa'diyah. Kemudian Halimatus Sa'diyah takut ada apa? Takut terjadi apa-apa kepada Rasulullah. Takut Rasulullah ingin dibunuh kan? Takut Rasulullah ingin dianiaya. Ini dia anak orang kenapa-napa gitu kan ya? Ya Bu. Begitupun Halimatus Sa'diyah sangat takut gitu kan? Sangat takut ketika mendengar ada seseorang yang membelah dada Rasulullah. Gitu. Kemudian karena Halimatus Sa'diyah takut terjadi apa-apa kepada Rasulullah, Halimatus Sa'diyah mengembalikan Rasulullah kepada ibunya dan kepada kakeknya. Karena Halimatus Sa'diyah takut ada seseorang yang ingin membunuh Rasulullah. Jadi pertama, kota Taif ini memiliki kenangan bagi Rasulullah karena masa kecil Rasulullah adalah di Taif. Kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, setelah diangkat menjadi Nabi di usia berapa tahun? 40 tahun. Nikah. Yang 25 itu nikah, ya. Yang 25 itu nikah. Nah, yang 40 ini ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi, diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam. Bapak Ibu, di awal-awal kenabian, dakwah Rasulullah ini sangat penuh perjuangan, pengaruh. Itu semakin kejam ketika Khadijah meninggal. Siapa Khadijah? Nah, ketika istri Rasulullah meninggal, orang-orang kafir Quraisy makin berani kepada Rasulullah. Makin berani melempar kotoran, makin berani mencaci maki. Yang asalnya didukung dakwahnya sama istri tercinta, sekarang dicaci maki. Karena apa? Karena istri sudah meninggal. Kemudian bukan cuma istri yang meninggal, kakek beliau pun meninggal. Siapa? Ali bin Abi Thalib ya. Abdul Muthalib. Nah, kakek meninggal, makin berani itu orang-orang kafir Quraisy itu menyiksa Rasulullah, mencaci maki Rasulullah, melempar Rasulullah dengan batu, dengan kotoran. Pertama istri Rasulullah meninggal, kedua kakek Rasulullah meninggal. Jadi ini tuh masa-masa apa ya? Masa-masa sedih lah bagi Rasulullah kan? Masa-masa sedih bagi Rasulullah. Karena ditinggalkan oleh orang-orang tersayang gitu kan. Kemudian setelah orang-orang tersayang meninggal, yang selalu membacking Rasulullah, yang selalu mendukung dakwah Rasulullah sekarang sudah tidak ada. Sehingga orang-orang kafir Quraisy semakin berani kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah tertekan, maka Rasulullah pergi kemana? Ke Taif. Iya. Rasulullah ke Taif untuk dakwah dan untuk mencari pertolongan. Sama siapa? Sama keluarga Rasulullah yang ada di Taif, dari keturunan ini Kinanah. Jadi kan nasab Rasulullah itu panjang ya. Nah, ada
keturunan dari Rasulullah dari Kinanah yang tinggal di Taif, yaitu dari Kinanah. Dari Kinanah. Maksudnya pas ke sana itu Rasulullah sudah mewanti-wanti gitu kan, sudah mau mencari tempat yang aman lah untuk berdakwah gitu kan, karena ada keluarga di sana. Udah mah ada keluarga di sana. Kemudian waktu kecil Rasulullah pun di Taif gitu kan. Jadi ke Taif ini pertama untuk dakwah, kedua untuk mencari tempat yang aman. Boleh, boleh. Gitu. Paham Bapak Ibu? Sama airnya. Paham kalau Bapak Ibu? Insyaallah. Insyaallah. Jadi Rasulullah itu Bapak Ibu di awal-awal dakwah ini sangat luar biasa, butuh perjuangan, banyak penyiksaan, banyak cacian dari orang-orang kafir Quraisy. Mereka makin berani ketika istri Rasulullah meninggal. Mereka makin berani ketika kakek Rasulullah meninggal. Ya. Yang asalnya sering dibela sama kakek kan, yang asalnya dakwah selalu didukung sama istri sudah meninggal. Karena Rasulullah makin tertekan, akhirnya Rasulullah dakwah ke kota Taif untuk mencari tempat yang aman. Kemudian setelah di Taif, Rasulullah pun mendapatkan apa? Mendapatkan penyiksaan yang sangat luar biasa ya. Pada waktu itu Rasulullah SAW berangkat bersama siapa? Ada yang tahu? Ketika Rasulullah berangkat dakwah dari Mekah ke Taif itu ditemani sama sahabat, ya. Sama sahabat. Ada yang tahu sahabat namanya siapa? Zaid bin Harith. Zaid bin Harith ya. Jadi Rasulullah berangkat dari Mekah ke Taif ini ditemani oleh Zaid bin Harith berdua. Sesampai Rasulullah di kota Taif, Bapak Ibu, langsung menemui keluarga Rasulullah yang ada di sana. Rasulullah langsung mengajak untuk masuk agama Islam, akan tetapi mereka malah menolak. Ya. Akan tetapi mereka malah menolak dakwah Rasulullah. Bapak Ibu, udah makan? Belum. Nanti kita di sana makan ya, Insya Allah makan nasi kebuli, nasi mandi, ya. Ada bakso kah? Ada bakso. Bakso di sana nggak ada. Nanti pas kita ke Madinah. Ojo lali ke sana ada. Pas kita ke Madinah, Insya Allah nanti kita ngebakso, ada batagor, ada bakso, ada soto, kumpul Insya Allah. Yang ikut tuh yang 3 manya mama sama yang dua kakak adik. Udah. Bapak Ibu lanjut. Saya ringkas lagi ya, takut lupa ya. Pertama, Taif ini memiliki kenangan bagi Rasulullah karena Rasulullah masa kecilnya di kota Taif ya bersama Halimatus Sa'diyah. Ketika waktu kecil Rasulullah didatangi seorang malaikat, kemudian dada Rasulullah dibelah untuk dibersihkan. Ya, Rasulullah memiliki kenangan di kota Taif. Kedua, setelah istri Rasulullah meninggal, setelah kakek Rasulullah meninggal, orang-orang kafir Quraisy makin berani Rasulullah, makin berani mencaci, makin berani menghina, ya, makin berani melempar kotoran setelah Khadijah meninggal dan setelah kakek Rasulullah meninggal. Kemudian karena Rasulullah tertekan, ya, kemudian Rasulullah dakwah ke kota Taif, ya, dakwah ke kota Taif bersama siapa? Bersama Zaid bin Harith. Zaid bin Harith. Kemudian setelah Rasulullah SAW dakwah ke kota Taif, langsung menemui keluarga Rasulullah yang ada di kota Taif. Jadi kemudian Rasulullah mendapatkan penolakan, ya, yang asalnya untuk berdakwah, mengajak mereka supaya masuk ke dalam agama Islam, ke agama yang mengajarkan keselamatan dunia akhirat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Akan tetapi orang Taif, ya, ada keluarga Rasulullah yang ada di Taif itu mengingkari dakwah Rasulullah, tidak mau masuk Islam, tidak mau masuk agama Rasulullah. Kemudian setelah itu bukan
Ya, bukannya masuk Islam, akan tetapi mereka menyuruh para budak atau para pembantu atau orang-orang di sana untuk melempari Rasulullah dengan batu. Rasulullah mah niat baik, mau ngajak mereka masuk Islam, sampai ke sana malah dilempari. Gitu Rasulullah. Karena orang-orang Taif ini Bapak Ibu bukannya masuk Islam, maka malah menyuruh orang-orang Taif, menyuruh para budak untuk melempari Rasulullah dengan batu. Kebayang nggak dilempar dengan batu? Dilempar saja sudah sakit, apalagi dilempari dengan banyak batu ya. Itu sampai-sampai apa? Sampai-sampai kaki Rasulullah berdarah. Berdarah Bapak Ibu. Karena dilempar. Itu Rasulullah, utusan Allah. Allah yang Allah utus untuk menyebarkan agama Islam. Orang yang Allah utus untuk mendakwahkan agama Islam. Orang yang Allah utus untuk mengajak orang-orang supaya masuk ke dalam agama Islam. Khairul anbiya wal mursalin. Baik-baik nabi dan para rasul. Innamal bu'itsu litammima. Seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan ini malah dilempari batu oleh orang Taif. Kota Taif yang memiliki sejarah kemenangan bagi Rasulullah ketika ini malah dilempari batu, Bapak Ibu. Makanya di awal-awal dakwah ini sangat butuh perjuangan. Sangat butuh perjuangan. Jadi kita sekarang bisa sholat 5 waktu ke masjid, bisa kumpul sama orang-orang soleh, ya kan? Bisa ibadah umroh, ibadah haji. Nah Rasulullah itu Masya Allah, di awal-awal keislaman ini sangat butuh perjuangan, pengorbanan, bahkan berdarah-darah untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian ketika Rasulullah melempari batu ke bawah ini, yang menghalangi Rasulullah, yang menjaga Rasulullah itu adalah Zaid bin Harith, sahabat yang mendampingi Rasulullah ketika dakwah ke Taif. Dibekingi oleh Zaid bin Harith karena kasihan kan Rasulullah dilempari, Zaid bin Harith menjaga Rasulullah. Dibeking gitu kan supaya Rasulullah tidak kena batu. Makanya Zaid bin Harith ini menjaga Rasulullah supaya apa? Supaya tidak kena batu. Nah, itulah cintanya Zaid bin Harith kepada Rasulullah dilempar, dia halangi, itu kan? Itu Zaid bin Harith, sahabat Rasulullah SAW yang mengantar Rasulullah atau bersama Rasulullah ketika dakwah ke Taif. Setelah dilempari batu, Rasulullah SAW langsung mencari tempat yang aman di sebuah tempat, ya, di sebuah kebun yang dimiliki oleh dua bersaudara. Rasulullah istirahat di kebun anggur yang dimiliki oleh dua orang bersaudara. Nanti kita ke situ ini. Nah, nanti kita ke sana. Kemudian, karena yang punya kebun anggur ini kasihan kepada Rasulullah dan melihat kakinya berdarah, melihat bekas-bekas lemparan batu, kasihan gitu kan. Kemudian yang punya kebun anggur ini menyuruh pembantunya atau pekerjanya untuk apa? Untuk memberi setangkai anggur kepada Rasulullah. Karena kasihan melihat Rasulullah yang berdarah, yang sudah dilempari Nah, budak atau pekerja yang disuruh oleh yang punya kebun itu untuk memberi anggur kepada Rasulullah itu namanya adat. Pekerja yang disuruh untuk ngasih anggur kepada Rasul namanya adat. Dia seorang Nasrani, ya, seorang Nasrani. Agama sebelumnya Nasrani. Akan tetapi ketika dia ngasih setangkai anggur kepada Rasulullah, kemudian melihat Rasulullah memakan anggur dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, langsung terkejut, ya. Adat langsung terkejut, Bapak Ibu. Karena baru pertama kali Adas mendengar kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang sering kita baca dalam sholat, yang sering kita baca ketika baca Al-Quran, yang sering kita baca dalam mengawali setiap sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada saja terkejut, kaget
melihat keagungan Bismillahirrahmanirrahim, apalagi kita yang sering kita baca. Makanya kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim ini harus dari hati, harus agung, harus ta'ajub, harus bangga, harus ta'zim ketika baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika itu ya, karena ada sini terkejut mendengar Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim, langsung ada masuk agama Islam karena dia terkejut atau dapat hidayah ketika Rasulullah baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang asalnya Nasrani masuk agama Islam karena mendengar Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hikmahnya apa? Banyak hikmah. Ya. Ada mendengar Bismillahirrahmanirrahim masuk Islam. Nah, kita yang sering baca Bismillahirrahmanirrahim setiap akhir sholat, setiap memulai aktivitas, apakah ada sesuatu gitu kan? Ada perubahan dalam diri kita? Ada kebanggaan tersendiri bagi kita? Belum kan? Makanya harus bangga gitu kan ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, harus yakin kalau baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Harus yakin kalau baca Bismillahirrahmanirrahim ini akan dipermudah oleh Allah urusannya, akan dilapangkan rezeki, akan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Gitu. Harus yakin ya kalau baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana adat pada waktu itu masuk Islam karena mendengar Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada seorang malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah SAW meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau mau saya balikan itu gunung supaya menimpa orang Taif? Ditawari Bapak Ibu Rasulullah itu. Ditawari supaya apa? Supaya gunung yang ada di Taif itu dilemparkan ke orang Taif, supaya lemparkan gunung yang ada itu kepada orang-orang Taif yang zalim kepada Rasulullah. Akan tetapi kata Rasulullah, tidak, jangan katanya, jangan, karena saya berharap cucu mereka masuk agama Islam. Saya berharap mereka dapat hidayah. Saya berharap mereka dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga masuk agama. Mungkin kalau kita ditawari oleh Jibril, ya Jibril, lempar orang-orang Taif sama gunung itu karena dia sudah berbuat zalim kepada saya, melempar dengan batu. Mungkin kalau kita gitu ya, karena dizalimi akan balas. Sobat Inspirasi, tidak terasa hampir 2 jam perjalanan dan kami akhirnya sampai pada objek kunjungan pertama kami di kota Taif, yaitu Masjid Abdullah bin Abbas atau Masjid Ibnu Abbas. Masjid Ibnu Abbas merupakan salah satu peninggalan sejarah Islam di kota Taif. Masjid besar ini dibangun pada tahun 592 Hijriah. Dinamakan Masjid Ibnu Abbas karena tempatnya di samping makam Ibnu Abbas itu sendiri. Abdullah Ibnu Abbas adalah anak dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman dari Rasulullah SAW. Ibnu Abbas yang lahir pada tahun 619 Masehi. Dikisahkan suatu saat Rasulullah SAW menimang dan mendoakan Ibnu Abbas dengan cara meletakkan air liurnya ke mulut Ibnu Abbas. Ia didoakan khusus agar menjadi ahlul hikmah atau ahli ilmu, dan kelak suatu saat nanti Abdullah Ibnu Abbas akan menjadi orang yang sangat dikagumi serta dijadikan sandaran atau rujukan, khususnya Al-Quran, tafsir dan juga hadis. Semasa hidupnya, Ibnu Abbas pernah berpesan agar dimakamkan di Taif, bukan di Madinah ataupun juga di Mekah. Bagi Ibnu Abbas, Madinah dan Mekah merupakan kota suci yang hanya layak untuk orang-orang yang benar-benar bersih. Ibnu Abbas yang berjuang bersama Rasulullah merasa tidak pantas dimakamkan di tempat suci itu. Karena itu, di masa senjanya, Ibnu Abbas memilih tinggal di Taif sampai meninggal pada 78 Hijriah saat berusia 81 tahun. Makam dan Masjid Ibnu Abbas di Taif sekarang menjadi salah satu destinasi yang sering dikunjungi jemaah umroh maupun jemaah haji dari berbagai negara. Memasuki pelataran masjid, pengunjung sudah disambut pedagang dengan aneka macam barang, souvenir dan juga makanan. Ya, Sobat Inspirasi, di pelataran Masjid Ibnu Abbas ini dijajakan berbagai macam jenis buah yang dihasilkan dari tanah Taif ya, yang katanya tanah dingin gitu ya. Oke, boleh kita coba ya. Yang pertama ini ada anggur. 10 dia. Halal. Halal? 10 dia, 10 dia. Coba ya.
Halal. Wan dua. Hah? Wan dua. Wan 10 real. Hah? Enggak untuk dimakan aja di sini. Dimakan di sini rame-rame. Oke, kita udah beli anggur, kita coba lagi buah yang lain ya. Ini buah ada 10 real. 10 real. Manis. 10. Manis. Sweet. Kita coba bayar ini. Ini satu begini kurang lebih 10 real. Ini katanya buah dari surga ini ya. Ambil. 5 real saja. 10 real juga. Berapa ini? Kasih dia. 10 real. Ini buah apa? Lagi kat sana, mana? Sepuluh Bapak, 10 real. 10 real. Oke, zaitun ya, buah dari surga. Ini oke, kita udah coba beli 3 jenis buah ya. Nanti kita akan sama-sama cicipin ya. Bersebelahan dengan Masjid Jami Abdul Ibnu Abbas, tepatnya pada sisi bagian timur, terdapat sebuah perpustakaan yang juga diberi nama Abdullah Ibnu Abbas. Perpustakaan Ibnu Abbas mempunyai luas sekitar 100 meter persegi. Perpustakaan menyimpan beragam koleksi dimulai dari prasasti hingga ribuan kitab klasik dan kontemporer. Di antara koleksi prasastinya berupa tulisan Arab yang belum menggunakan titik dan tanda baca atau harokat. Ada juga tulisan yang sudah lengkap dengan titik dan tanda baca. Koleksi prasasti yang ada di perpustakaan ini disimpan dalam sebuah kotak kaca sehingga hanya bisa dilihat dan tidak bisa disentuh. Koleksi lainnya berupa ribuan kitab yang tersusun rapi berdasarkan bidang kajiannya, mulai dari tafsir dan ilmu tafsir, hadis dan ilmu hadis, adab, bahasa Arab, nahwa dan syaraf, bahasa Inggris, sirah nabawiyah, ekonomi dan politik, serta pengetahuan umum seperti filsafat. Sebelum kita meninggalkan masjid, makam dan perpustakaan Ibnu Abbas, tidak afdol rasanya kalau kita tidak menyempatkan untuk sholat di masjidnya dan berdoa di makamnya. Dan tidak lupa kita membeli buah-buahan yang merupakan hasil panen dari tanah Taif sendiri untuk kita nikmati di dalam bus sambil melanjutkan perjalanan ke objek wisata berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi, kami sudah tiba di Masjid Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas ya. Ini adalah salah satu objek yang selalu dikunjungi oleh masyarakat muslim dunia, salah satunya dari Indonesia yang sedang melaksanakan perjalanan umroh maupun haji, dan mereka menyempatkan diri untuk hadir dan menyaksikan sendiri bagaimana situasi dan kondisi yang ada di kota Taif, dan di sini adalah di Masjid Ibnu Abbas. Tadi kami sudah melakukan sholat sunat di sana, dan kita juga sudah melihat perpustakaan walaupun tidak diperbolehkan masuk. Tapi yang pasti di sini sangat enak sekali, jadi sangat rekomendasi juga buat sobat Inspirasi yang sedang menonton di sana. Mudah-mudahan suatu saat kami sangat mengharapkan semoga sobat Inspirasi juga bisa datang sini untuk menginjakan kaki dan melaksanakan sholat di dalam Masjid Ibnu Abbas. Quran ya. Salah satu buah yang tertulis dalam Al-Quran. Wattini wazaitun. Wattini wazaitun. Demi buah. Nah, ini buah tin. Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Makanya buah ini buah berkah. Ini mau ya? Ya, harus dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di Indonesia ada gak Bu yang ini, Bu? Ada gak? Halo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ya. Manis Pak ya? Manis Bapak. Amin. Oke, kita coba lagi buah.
Siap. Apa nih yang ada nih? Anggur, coba bismillahirrahmanirrahim. Udah sholat duha belum? Berapa rakaat? Masjid 6 rakaat tuh, rezekimu banyak, sholat duha 2 rakaat. Gila teh bisa nungguin anak kan. Ibu mah lama di WC, ibu mah. Emang. Oh, Kali ini buah apa namanya, Tet? buah apa namanya? Yang ini teh buah naon ya, Teh? Tun. Bukan. Buah kuk. Hah? Ada kuk. Kayak semacam apa ya? Coba. Manis, Pak. Kita coba yang ini bismillah. Masya Allah ada anggur. Ada buah naa. Namanya buah naa yang satu. Nanya ya. Buah haji paling belakang. Manis. Iya. Transfer. Kayak Oh. apa keras? Oke, lanjut Sobat Inspirasi. Objek kunjungan berikutnya adalah sebuah masjid yang menjadi saksi atas perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Taif, yaitu Masjid Adas. Masjid Adas merupakan salah satu wisata ziarah yang cukup populer di sudut kota Taif. Masjid ini adalah salah satu saksi kemurahan hati seorang pelayan non-muslim bernama Adas. Dalam buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman disebutkan bahwa pada bulan Syawal tahun 10 Nubuwah atau awal bulan Juni tahun 619 Masehi, Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif untuk berdakwah. Beliau pergi dengan berjalan kaki bersama salah satu pembantunya, Zaid bin Haritsah. Namun perjalanan Rasulullah SAW tidak mudah. Beliau mendapatkan penolakan, bahkan mendapatkan caci maki dan lemparan batu. Orang-orang Taif baru berhenti mengejar dan menyerang saat Rasulullah SAW dan Zaid masuk ke kebun milik Utbah dan juga Saibah, keturunan Quraisy. Rasulullah SAW kemudian duduk di bawah rimbunnya pohon anggur sambil berdoa. Saat Rasulullah SAW berdoa, Utbah dan Saibah tak tega melihat kemalangannya, lalu meminta pelayan mereka bernama Adas untuk membawakan buah anggur kepada Rasulullah. Adas kemudian datang dan mendekati Rasulullah dengan setandan anggur di tangannya. Setelah mengucap terima kasih kepada Adas, sebelum makan Rasulullah SAW mengucapkan Bismillah. Adas terkesima mendengarnya dan sejumlah literatur menyebutkan bahwa pada akhirnya Adas memeluk Islam. Tempat bertemunya Rasulullah dengan Adas inilah dibangun sebuah masjid bernama Masjid Adas. Rasulullah ditolong oleh seorang petugas atau seorang pekerja, kemudian diberi setangkai anggur. Diberi apa, Bu? Anggur. Kemudian di depan kita ini masjid Ku. Nah, ini masjid Ku. Nah, depan ini. Nah, ketika Rasulullah bersandar di sini, ya, ketika Rasulullah bersandar di sini setelah kesakitan dilempari batu, Rasulullah menyandar di sana. Kemudian bekasnya nempel di batu, ya, membuat ini berlubang si batunya itu, membekas, ya, karena Rasulullah Di dalam itu ada. Nah, karena Rasulullah menyandar di sana setelah dilempari batu. Itulah 3 tempat yang sangat luar biasa, yang penuh sejarah, yang penuh hikmah ketika Rasulullah berjuang untuk mendakwahkan agama Islam. Masya Allah, Bapak Ibu, seorang Rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah perintahkan untuk menyebarkan agama Islam dilempari batu. Rasulullah mengajak orang untuk masuk Islam, masuk agama Allah, masuk agama yang mengajarkan kepada keselamatan supaya masuk surga. Ini malah dilempari batu. Sampai kaki Rasulullah berdarah. Rasulullah dilempari batu, kemudian dijaga oleh Zaid bin Haris. Saking banyaknya orang yang melempari batu, Zaid bin Haris menghadang supaya Rasulullah tidak sampai terkena batu. Itulah cinta seorang sahabat, Zaid bin Haris melindungi Rasulullah. Datang malaikat Jibril, ya Muhammad, apakah kamu ingin saya balikan itu gunung untuk orang-orang Taif? Tidak, ya Jibril. Kenapa? Karena saya berharap keturunan mereka masuk Islam. Saya berharap cucu mereka masuk Islam. Mungkin kalau seandainya Rasulullah menginginkan gunung itu ditimpakan ke orang Taif, mungkin sudah tidak ada Taif, ya, sudah datar gitu, karena dilempar oleh gunung. Akan tetapi karena akhlak Rasulullah di atas rata-rata, akhlak mulia Rasulullah di atas, bukannya mendoakan yang buruk,
malah memohon kepada Allah supaya orang-orang taif dikasih hidayah. Rasul dilempari batu ketika dakwah, kita baru diomongin saja sudah benci gitu kan. Ditolak untuk berdakwah kita sudah benci. Rasulullah ini dilempari batu sampai berdarah-darah, tapi beliau masih mendoakan keselamatan supaya orang-orang Taif masuk Islam, supaya orang-orang Taif dapat hidayah. Yang harus kita ambil dari sini hikmahnya, jangan sampai berputus asa ketika dakwah. Dakwah kepada siapa? Kepada keluarga, kepada anak-anak, ya kan? Kita harus ajak keluarga kita, istri kita supaya istiqomah dalam beribadah, supaya selalu meningkatkan amal soleh, maka akan menjadi sakinah, mawadah, warahmah. Itu tugas siapa? Tugas suami. Maka kita memohon waj'alna lil muttaqina imama. Maka jadikan kita pemimpin atau imam keluarga yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Maka tugas kita juga luar biasa ya. Kepada keluarga kita harus mengajak keluarga kita supaya istiqomah, supaya taat, supaya selalu membaca Al-Quran, zikir, salawat, dan perbanyak sholat. Itu dakwah. Arti dakwah itu mengajak orang-orang supaya apa? Berbuat kebaikan. Da'a, mengajak gitu kan. Itu tugas kita suami ya. Berdakwah, jangan putus asa walaupun tidak dianggap, walaupun disepelekan. Rasulullah itu lebih-lebih, malah Rasulullah itu dilempari batu. Kemudian hikmah yang kedua, jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika mengawali sesuatu. Jika ada saja mendapatkan hidayah ketika Rasulullah membaca Bismillah, apalagi kita yang sering membaca Bismillah di setiap waktu yang sering membaca Bismillah ketika mengawali aktivitas, maka Bismillah ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Amalkan dan apa? Kita rasakan gitu kan keagungan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga hikmahnya apa, Bapak Ibu? Yang ketiga kita harus cinta, karena perjuangan Rasulullah mendakwakan agama Islam sangat luar biasa, sampai-sampai Rasulullah dilempari batu ya. Rasulullah sangat sabar, akhlak Rasulullah sangat mulia. Akhlak Rasulullah sangat mulia. Mungkin kalau kita dilempari batu, kita lempar pakai bom kalau lempar uang mah gak apa-apa Pak Haji, diambil. Tapi kalau lempar batu lagi kayaknya. Rasulullah enggak. Ya Allah, saya memohon kepadamu, mudah-mudahan orang-orang Taif ini, cucu-cucu mereka masuk Islam, dapat hidayah. Rasulullah akhlaknya mulia. Maka khatamil anbiya wal mursalin, kemudian innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Maka tidak salah kalau Rasulullah itu akhlaknya sangat mulia. Jamaah, alhamdulillah. Sallu ala Rasulillah. Maka kita sebagai umatnya harus mentauladani, harus mencontoh akhlak Rasulullah yang pemaaf, yang penyabar, yang selalu mendoakan orang lain dalam kebaikan. Siap meniru akhlak Rasulullah? Siap? Insyaallah. Baru insyaallah belum siap. Siap meniru akhlak Rasulullah? Siap? Siap. Siap mencintai Rasulullah? Siap? Siap. Cinta itu butuh pengorbanan. Cinta itu butuh pengorbanan. Maka buktikan dengan kita mengamalkan sunnah Rasulullah, dengan kita memperbanyak salawat, perbanyak salawat. Man shalla alaiya salatan sallallahu alaihi biha ash. Barang siapa yang membaca satu kali salawat kepada Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala kali salawat. Kita baca salawat satu kali, Allah baca salawat ke kita 10 kali. Satu dibalas 10. Luar biasa. Isi dari salawat itu apa, Bapak? Rahmat.
kasih sayang Allah kepada kita. Kalau kita ingin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapat syafaat dari Rasulullah, harus memperbanyak salat. Paham? Sebelah kanan kita itu adalah tempat penampungan air. Sebelah kiri kita itu adalah tempat penampungan air. Air ditampung di sana, kemudian disalurkan ke perumahan. Awalnya dari mana? Dari jejak. Itu Bapak Ibu. Paham? Paham? Alhamdulillah. Masya Allah ya. Nanti fotonya jangan lupa di-share. Sekarang kemana kita? Sekarang kita akan makan siang karena lapar. Insya Allah nanti kita makan nasi kebuli ya. Nasi khas Arab. Penjuringan penjaga ayam Pak. Bukan. Baiklah Sobat Inspirasi, durasi video dalam video ini sepertinya sudah cukup panjang. Untuk objek kunjungan berikutnya kami akan tampilkan dalam video lanjutan, yaitu kunjungan kami ke puncak Gunung Al-Hadas sambil menikmati gondola atau kereta gantung, pabrik parfum, dan juga menikmati kuliner di restoran Al-Hada. Seperti biasa Sobat, sebelum kami tutup kembali kami mengingatkan agar tidak lupa untuk bantu channel kami agar bisa terus tumbuh dan berkembang sehingga kami bisa terus memberikan tayangan inspiratif dengan cara subscribe channel kami, share videonya, like dan juga komen pada kolom komentarnya, dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi tayangan terbaru dari kami. Terima kasih Sobat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masya Allah. Allah. Ini serem ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di mana air dan air mawar diisi secara otomatis oleh pompa dengan cara yang dikendalikan komputer. Kemudian bunga mawar ditempatkan di dalamnya sesuai dengan jumlah yang tersedia.